Assalamualaikum Bu Galung. Waalaikumsalam Bu Romla. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bu Romla bagaimana? Sehat juga Bu Galung. Bu Galung mau mengadakan kucing ya? Iya. Boleh saya observasi dulu? Boleh. Nanti sebelum proses kucing, saya melakukan pra-supervisi, yaitu observasi kegiatan Bu Galung sebagai coach kepada kucing, yaitu proses kucingnya ya. Saya mengajukan pertanyaan, boleh Bu Galung? Boleh. Pertanyaan yang akan saya sampaikan itu yang ada di dalam rubrik penilaian saya ini, yaitu proses apa saja yang nanti akan disampaikan kepada kucing. Jadi proses kucing yang dilakukan oleh Bu Galung sebagai coach yang akan disampaikan pada kucing. Yang pertama, rubrik yang pertama yaitu apakah proses kucing yang dilakukan Bu Galung apakah sudah sesuai alur Tirta. Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing saat proses kucing nanti. Pertanyaan ketiga, saya juga mendengarkan bagaimana respon dari jawaban dari kucing. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Galung atau belum. Dan jangan lupa Bu Galung, selama proses kucing nanti disesuaikan dengan prinsip proses kucing, yaitu kemitraan, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi seorang kucing. Sudah paham ya Bu Galung tentang prinsip tadi? Ya Bu, insya Allah sudah paham. Nah, sekarang saya sampaikan pertanyaan tadi kembali, saya ulang kembali ya. Dalam rubrik saya ini, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Bu Galung kembangkan dalam proses kucing nanti, kira-kira apa Bu kompetensinya Bu Galung? Ini Bu, dalam proses kucing yang akan saya laksanakan ini, saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present, kemudian kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Itu ya Bu Galung. Dari ketiga kompetensi tadi, menurut Bu Galung yang perlu dikembangkan oleh Bu Galung itu yang mana yang lebih diprioritaskan? Ini mungkin ya dalam memberikan pertanyaan berbobot itu, karena saya takutnya di dalam pertanyaan berbobot itu akan tidak sesuai dengan alur Tirta. Bisa jadi saya maunya menanyakan identifikasi, loncat ke tanggung jawab seperti itu. Kalau bisa ya tidak harus kita patokan pada Tirta, kita santai saja nanti kalau sama kucing Bu Galung, nanti tetap berjalan dengan santai dan kucing merasa tidak harus bertekan dengan alur Tirtanya ya Bu Galung ya. Oh, iya. Nah sekarang mau tanya senang itu Bu Galung, indikator ketercapaian yang akan Bu Galung lakukan nanti proses kucing, kira-kira indikatornya apa saja? Kalau tujuan saya untuk melaksanakan kucing ini Bu, saya ingin membantu kucing menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga ingin membantu kucing untuk menemukan strategi atau langkah-langkah yang dihadapinya dari permasalahan yang dihadapi. Oh gitu ya Bu Galung. Jadi proses kucingnya bisa kami amati ya, dari kucing menemukan ide-ide dan mengembangkannya ya, dari potensi kucing itu sendiri ya. Nanti kucing mampu mengembangkan ide-idenya sehingga Bu Galung bisa sukses sebagai coach. Oke Bu Galung, saya dukung kegiatan Bu Galung untuk mengadakan kucing hari ini sebagai coach. Semoga nanti prosesnya berjalan lancar. Oh iya Bu Galung, nanti selesai kegiatan kucing, nanti saya bertanya lagi tentang hasil dari observasi saya ya Bu Galung ya. Boleh Bu Galung? Boleh. Ya, terima kasih Bu Galung. Sama-sama Bu Romla. Monggo dilanjutkan proses kucingnya. Ya. Selamat pagi Bu Galung. Selamat pagi Bu Ika. Apa kabar Bu Galung? Baik, alhamdulillah. Bu Ika gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Galung ada waktu tidak? Untuk saat ini saya hanya mengoreksi tugas anak-anak aja kok Bu. Ada waktu tentunya. Ada apa ini Bu Ika? Sepertinya ini muka-muka bingung ini. Ada yang mau diceritakan? Iya Bu, saya lagi ada masalah. Masalah yang saya hadapi saat ini tentang siswa saya yang juga baru naik ya, dari kelas 3 ke kelas 4. Nah, ini siswa baru ya gitu Bu ya. Nah di sini saya menemukan siswa saya itu ya apa ya Bu ya, kalau dia sedang diejek lah ya sama temannya, dia tuh suka nangis, dan nangisnya itu bukan cuma nangis biasa, tapi dia sampai teriak-teriak seperti itu. Oh, jadi di sini permasalahannya Bu Ika adalah tentang pembulian lah seperti itu ya. Iya.
Kira-kira Bu Ika untuk mendiskusikan ini sama saya, kira-kira tujuannya apa yang ingin dicapai Bu Ika? Tentunya saya ingin murid-murid saya itu bisa berhentilah menjadi temannya kan ya. Kalau kita biarkan terus menerus kasihan dia yang dibutuhkan, pastinya dia akan merasakan trauma seperti itu, akan takut untuk sekolah seperti itu. Saya takutnya seperti itu. Iya betul Bu, ini memang harus secepatnya dihentikan, kalau tidak nanti takutnya berdampak pada anak tersebut. Kira-kira kalau kita tahu siapa namanya itu Bu yang dibully sama teman-temannya itu? Yang dibully Siril namanya. Siapa? Siril. Siril. Iya. Oh, namanya bagus juga ya. Bagus sekali namanya. Menurut Bu Ika ini dari kasus pembulian tadi Bu, kira-kira anak-anak ini melanggar nilai-nilai kebijakan apa Bu? Menurut Bu Ika dalam kasus pembulian antara Sirli dan teman-temannya tadi? Menurut saya saling menghargai dan saling menghormati. Betul memang nilai kebijakan yang sudah dilanggar anak-anak, kalau saya lihat tadi juga saling menghargai, kemudian saling menghormatinya itu tidak dilaksanakan ya Bu ya sama anak-anak. Terus menurut Bu Ika ini bagaimana cara agar nilai-nilai kebijakan itu dapat diterapkan di kelas oleh anak-anak? Kalau menurut saya bilang mungkin dengan kesepakatan kelas ya, itu mungkin dengan kesepakatan kelas yang mungkin nanti ya, memang ini kan masih masa MPLS ya. Saya masih juga merencanakan ada kegiatan pembuatan kesepakatan kelas nanti. Mungkin dengan kesepakatan kelas ini akan saya terapkan saling menghargai dan menghormati. Betul Bu. Memang dengan membuat keyakinan kelas itu kan prosesnya anak tersebut, siswa-siswa aktif Bu ya dalam pembuatan proses kesepakatan kelas, di mana mereka menginginkan nilai-nilai kebijakan seperti apa yang ingin diterapkan. Jadi itu tumbuh dari motivasi diri anak sendiri sehingga meminimalisir pelanggaran seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang menurut Bu Ika ini kan tadi Bu Ika ingin membentuk kesepakatan kelas di kelasnya. Tingkat keberhasilannya jika dinilai dari skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Menurut saya dari pengalaman, kalau saya lihat dari pengalaman tahun sebelumnya dengan kesepakatan kelas itu cukup cukup efektif Bu ya. Kalau dari skala seperti itu ya saya kira 7 sampai 8 insya Allah bisa. Tetap semangat ya Bu ya. Memang kalau menghadapi anak-anak itu harus ekstra sabar dan yang ini konsisten juga ya Bu ya. Dari rencana Bu Ika tadi, kira-kira ada tidak hambatan atau gangguan yang akan dihadapi Bu Ika untuk melaksanakan rencananya tersebut? Untuk hambatan tentunya ada Bu ya, kan karakter siswa juga berbeda-beda. Mungkin saat nanti kan tentunya nanti saya kan juga memberikan pemahaman juga kan tentang apa itu kesepakatan kelas. Jelaskan mereka juga baru tahu. Mungkin karakter siswa yang berbeda-beda, mungkin saat menerima apa itu tentang akibat atau dampak dari bully atau perundungan itu sendiri seperti apa. Kan kadang ada yang bisa menerima langsung, ada yang mungkin tidak seperti itu. Ya betul, mungkin hambatannya dari karakter siswa sendiri ya Bu ya. Nah menurut Bu Ika ini untuk strategi apa yang akan dilakukan Bu Ika dalam menerapkan kesepakatan kelas, dalam menerapkan pembuatan kesepakatan kelas? Kira-kira langkah-langkah apa saja nih Bu dari awal sampai akhir? Pertama tentunya memberikan pemahaman, sosialisasi tentang apa itu kesepakatan kelas dan isinya yang bagaimana, manfaatnya juga apa seperti itu. Dan ya berikutnya tentunya akan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memberikan gagasan atau keinginan mereka selama berada di kelas. Mereka tuh inginnya seperti apa, tapi kan harus berasal dari diri mereka sendiri, bukan seperti itu. Jadi dorongan intrinsipnya ya Bu ya. Selain itu mungkin Bu Ika juga akan mendiskusikannya ya Bu ya, tentunya sama anak-anak. Betul, mendiskusikannya nanti juga akan memilah mana kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Ya betul sekali Bu. Bagus sekali ini langkah-langkah Bu Ika, saya jadi
nanti kalau menghadapi siswa yang sama, saya akan menerapkannya sama ini dengan Bu Ika. Strateginya luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Ika kapan nih mau melakukan rencananya ini? Ya pasti lebih cepat lebih baik kan. Untuk rencana kerja TMPLS ini kan salah satunya membuat kesepakatan kelas. Insya Allah besok akan saya buat kesepakatan kelas itu. Ya memang kalau kita melakukan rencana atau kegiatan pembuatan kesepakatan kelas tadi dengan secepatnya, maka hasilnya juga akan biar nggak berdampak lama-lama ya Bu sama anak, karena takut anaknya menjadi semakin lama semakin trauma seperti itu ya Bu. Terus ini komitmen apa ini komitmen apa yang Ibu Ika akan lakukan terhadap rencana Bu Ika tersebut? Ya, jelaskan mereka juga baru tahu mungkin karakter siswa yang berbeda-beda, mungkin saat menerima apa itu tentang akibat atau dampak dari bullying atau perundungan itu sendiri seperti apa. Kan ada yang bisa menerima langsung, ada yang mungkin tidak seperti itu. Ya betul, mungkin hambatannya dari karakter siswa sendiri ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ika ini untuk strategi apa yang akan dilakukan Bu Ika dalam menerapkan kesepakatan kelas, dalam menerapkan pembuatan kesepakatan kelas? Kira-kira langkah-langkah apa saja nih dari awal sampai akhir? Pertama tentunya memberikan pemahaman, sosialisasi tentang apa itu kesepakatan kelas dan isinya bagaimana, manfaatnya juga apa seperti itu. Dan ya, berikutnya tentunya akan memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memberikan gagasan atau keinginan mereka selama berada di kelas. Mereka tuh inginnya seperti apa, jadi kan harus berasal dari diri mereka sendiri, bukan seperti itu. Jadi dorongan intrinsipnya ya Bu ya. Selain itu mungkin Bu Ika juga akan mendiskusikannya ya Bu ya, tentunya sama ya betul, mendiskusikannya. Nanti juga akan memilah mana kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Ya betul sekali Bu. Bagus sekali ini langkah-langkah Bu Ika. Saya jadi nanti kalau menghadapi siswa yang sama, saya akan menerapkannya sama ini dengan Bu Ika. Strateginya luar biasa. Nah, kira-kira nih Bu Ika kapan nih mau melakukan rencananya ini? Ya pasti lebih cepat lebih baik kan. Untuk rencana kerja TMPLS ini kan salah satunya membuat kesepakatan kelas. Insya Allah besok akan saya buat kesepakatan kelas itu. Ya memang kalau kita melakukan rencana atau kegiatan pembuatan kesepakatan kelas tadi dengan secepatnya, maka hasilnya juga akan biar nggak berdampak lama-lama ya Bu sama anak, karena takut anaknya menjadi semakin lama semakin trauma seperti itu ya Bu. Terus ini komitmen apa ini komitmen apa yang Ibu Ika akan lakukan terhadap rencana Bu Ika tersebut? Tentunya terus memberikan bukan sekali pas harus membuat kesepakatan kelas itu saja, tidak ya. Saya akan juga terus memberikan pemahaman kepada siswa di sela-sela pelajaran seperti itu mungkin. Terus secara komitmen ya, secara konsisten seperti itu. Iya ya betul sekali Bu Ika, memang kita harus konsisten ya Bu ya dalam menerapkan kesepakatan kelas ini. Jangan cuma setengah-setengah, nanti hasilnya malah tidak bagus ya Bu Ika ya. Baiklah Bu Ika sudah menemukan solusinya ya tadi. Yang pertama yaitu membentuk kesepakatan kelas. Nah, ini sekarang perasaan Bu Ika bagaimana nih setelah berdiskusi dengan saya? Lega Bu, akhirnya saya kok nggak kepikiran, akhirnya bisa sharing sama Bu Galuh, ternyata saya bisa menemukan solusi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi perundungan ini. Terima kasih Bu Galuh. Ya sama-sama. Baiklah Bu Ika, semoga apa yang direncanakan Bu Ika berjalan dengan lancar, pembentukan kesepakatan kelas juga berjalan dengan baik, akan menghasilkan hasil yang maksimal untuk anak-anak. Dan bisa yang paling penting tuh poinnya itu ya Bu Ika, bisa menghentikan pembulian. Perundungan pembulian itu sangat berbahaya kalau dilaksanakan. Kalau anak-anak terus diterapkan di sekolah itu bahaya Bu, bisa mengakibatkan trauma. Baik Bu Ika, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, terima kasih Bu Ya, sama-sama Bu Ika. Kalau begitu saya melanjutkan mengoreksi tugas saya ya Bu Ika. Terima kasih Bu Galuh. Sama-sama Bu Ika.
Assalamualaikum Bu Galuh. Waalaikumsalam. Pulau Gimana tadi proses kucingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah lancar, belum dan sudah lega. Oh gitu ya, tetap semangat ya Bu Galuh ya. Iya, semangat. Barusan setelah saya melakukan observasi dari proses kucing Bu Galuh ya, saya menemukan sedikit pertanyaan untuk Bu Galuh nanti ya. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu apa saja yang sudah dilakukan saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Galuh. Pada saat proses kucing tadi ya Bu ya, saya itu merasa sudah melakukan kucing sesuai dengan alur tirta. Yang mana dalam alur tirta itu kan terdiri dari saya menanyakan tujuan, kemudian tentang identifikasi juga saya sudah sampaikan tadi, kemudian saya juga menanyakan tentang rencana aksi kedepannya dan juga tanggung jawab. Memang saya lihat tadi seperti itu sudah. Jadi saya lihat tadi sebagai observer saya sudah mengamati proses yang dilakukan Bu Galuh, kucing yang dilakukan Bu Galuh dengan Bu Ika tadi sebagai kunci, yaitu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Galuh sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan hadir penuh dalam kegiatan kucing. Dan juga Bu Galuh sudah sebagai pendengar yang baik. Sekarang pertanyaan terakhir Bu Galuh ya. Kepotensi yang ingin dikembangkan Bu Galuh berdasarkan hasil dari melakukan kucing barusan bagaimana Bu Galuh? Ini Bu, karena saya ini kan merasa yang saya kembangkan tadi adalah memberikan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan tadi adalah pertanyaan yang berbobot. Ya saya dengan cara ini saja terus belajar dan berlatih melakukan coaching agar saya terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu Bu, agar kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi. Menurut Bu Galuh tadi kira-kira Bu Galuh ada kesulitan di tahap apa ya Bu Galuh? Melalui berdasarkan alur tirta, pertama kan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Galuh yang merasa sulit itu ada di tahap apa ya Bu? Ini bukan proses coaching ini menggunakan alur tirta. Nah, alur tirta itu kan berurutan Bu, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, untuk mengurutkan pertanyaan dari tujuan sampai tanggung jawab itu Bu, mungkin saya perlu kehati-hatian, takutnya kebolak-balik seperti itu. Maksudnya Bu Galuh di sini Bu Galuh harusnya ya Bu Galuh tidak terlalu saklek dengan alur tirta. Itu pertanyaan yang kita buat santai. Nanti kita beruntun dari percakapan dengan kuci, dari jawaban dari kuci tadi, Bu Galuh bisa mengajukan pertanyaan yang bisa dikembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya. Jadi tadi memang Bu Galuh agak terlalu saklek, harus sesuai dengan alur tirta. Kalau bisa selanjutnya Bu Galuh ya lebih dikembangkan lagi. Ya terus belajar ya Bu Galuh ya. Terus Ya. Nanti Bu Galuh mampu nanti agar konsisten sebagai coach melakukan coaching dan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Galuh ya. Baiklah Bu Galuh. Itu Bu, menurut Bu Rongga catatannya untuk saya. Untuk catatan Bu Galuh hari ini memang ya urutannya memang selalu terlalu saklek sama kegiatan kucing. Harusnya santai saja Bu Galuh. Jadi menurut saya lainnya sudah sesuai dengan alur tirta sudah. Bu Galuh sudah hadir penuh sudah menyampaikan tujuan tadi kan ya. Dan rencana aksi yang disampaikan sama Kuci sudah sesuai dengan strateginya. Dan kedepannya juga Kuci sudah menyampaikan bagaimana dia akan langkah-langkah tindak lanjut dari kegiatan kucing hari ini. Jadi Bu Galuh sudah mampu menjadi coach yang baik. Cuma saya minta nanti kedepannya jangan terlalu saklek dengan alur tirta. Santai saja Bu Galuh. Itu saja ya Bu Galuh ya. Semoga bermanfaat untuk Bu Galuh dan kedepannya Bu Galuh dapat menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih Bu Galuh. Sama-sama Bu Rongga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.